Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Darul Ummah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut pengajian kita dari kitab Al-Minhajus Saniyah atau matannya dari Wasiatul Mustafa. Silakan bisa lihat kitabnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu taala nafa'ana bi ulumihi wa asrarihi wa anwarihi fid dharain. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa lihat kitabnya jamaah di rumah dimanapun berada. Wa man faraqal ulama mata qalbuhu wa amiya an ta'atillah. Waman dan barang siapa faraqal ulama, memisahkan diri dari ulama, jauh, tidak mau bergaul, tidak mau belajar kepada ulama, maka mata qalbuhu, dia akan mati hatinya. Orang mati utuh. Kemarin ada yang meninggal, ada yang mati, tangannya ada tapi nggak bisa memegang sesuatu. Masih ada kakinya orang mati, tapi nggak bisa jalan. Mulutnya ada, nggak bisa bicara. Begitulah gambaran orang yang mati hatinya. Hatinya mati hingga pada akhirnya tangan, lisan, telinga, semuanya tidak fungsi lagi untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dampak daripada orang yang menjauhkan diri, berpisah daripada ulama. Wa amiya an ta'atillah, dan buta an ta'atillah, dari taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulama ini laksana nur, cahaya. Kita di atas dunia ini jalan dalam kegelapan tanpa cahaya. Kalau pengen punya cahaya, ya harus merapat untuk ilmu, belajar kepada ulama. Nanti dari ulama kita dapatkan cahaya lagi, sehingga kita bisa berjalan dengan cahaya yang didapati dari ulama tersebut, sehingga kita tidak mudah masuk jurang, kita tidak mudah tersandung, dan kita tahu apa yang ada di depan kita, apakah harus kita lakukan atau kita tinggalkan. Itu salah satu manfaat fadilah daripada kita berkumpul belajar dengan para ulama. Wa amiya an ta'atillah, kalau jauh daripada ulama, buta kita dari taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita tinggalkan, buta, kita tidak bisa melihat, tidak tahu apa yang kita harus lakukan. Sehingga Nabi SAW kelanjutan daripada kalimat tersebut, ya Ali, wahai Ali, man qara'al Qur'ana, siapa orang baca Quran, artinya tukang baca Quran, rajin baca Quran. Siapa orang telah membaca Al-Quranul Karim, walam yuhallila halalahu, walam yuharrima haramahu. Lam yuhallila, tapi tidak menghalalkan yang halalnya. Walam yuharrim haramahu, tapi tidak peduli dengan yang haram, yang telah ditentukan dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran ada halal, ada haram. Halal tidak peduli, haram tidak peduli. Siapa orang tukang baca Quran, tapi tidak peduli dengan halalnya, tidak peduli dengan haramnya, karena kata Nabi, orang tersebut adalah minal ladina nabazu kitaballahi wara'a zuhurihim. Orang tersebut adalah orang-orang yang tukang membelakangi Al-Quran. Artinya kalau orang Betawi bilang, orang tersebut yang tukang baca Quran, halalnya tidak peduli, haramnya tidak peduli, orang tersebut orang tukang mantatin Al-Quran. Jangan sampai kita teriak-teriak penista agama, penista agama, penista agama, tetapi sesungguhnya kita adalah orang yang suka baca Quran, tetapi tidak peduli halal dan haramnya. Ternyata kita sendiri adalah orang-orang yang tukang
mantatin Al-Quran di belakang kita. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan menjadi ingatan buat kita. Suatu, jangan jauh dari ulama. Jauh dari ulama gelap. Kita tidak bisa memandang ke depan. Khawatir mudah masuk jurang. Khawatir yang kita injak adalah kotoran karena gelap. Dengan berkumpul bersama ulama menjadi terang. Kita jadi tidak salah jalan. Yang kedua, kalaulah kita sudah membaca Al-Quranul Karim, maka keterangan hukum yang ada di dalam Al-Quran adalah itu yang harus menjadi panutan, pedoman, atau akhlak kita sehari-hari. Bagaimana Rasulullah ditanya, apa akhlaknya Rasul? Akhlaknya Rasul adalah Al-Quranul Karim. Kita tanya, apakah kita munafik? Apakah kita musyrik? Apakah kita fasik? Jawabannya ada di Quran. Tanya Quran, wahai Quran, termasuk golongan apakah kita? Quran akan menjawab. Mudah-mudahan manfaat buat kita semua. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.